Halo. Perkenalkan, nama saya Andika Duyanto. Di sini saya sebagai wakil kesiswaan. Saya Bambang Farmastiawan, Ketua Yayasan Budaya Luhur yang menaungi SMP dan SMA Garuda Cendekia. Hari ini merupakan hari pertama untuk anak-anak sekolah bertemu kembali di masa pertemuan tatap muka terbatas. Apa itu PTMT? PTMT itu adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Mereka kita coba bagi secara bergilir untuk datang ke sekolah. Tentu saja tanpa melupakan prokes ya. Berbeda dengan yang klasik zaman dulu, maka PTMT mengkombinasikan anak-anak yang datang ke sekolah dan ada juga anak-anak yang di rumah. Sehingga guru-guru mengajar untuk anak-anak yang di rumah dan yang di sekolah dengan materi yang sama. Sering orang menyebutkan ini adalah high flex, yaitu high flexibility. PTMT di Garuda Cendekia memakai sistem tersebut. Sehingga anak-anak yang tidak diizinkan atau berada di rumah itu tetap ada di rumah. Sedangkan anak-anak yang bisa datang ke sekolah diajar oleh guru yang sama pada jam yang sama. Jadi mereka datang secara bergantian, kita bagi setengah-setengah 50% ya jumlah dari mereka untuk hadir di sekolah dan bertemu dengan teman dan gurunya. Ya, untuk teknisnya sendiri dari kehadiran kita nanti sudah dicek terlebih dahulu dari segi suhu tubuh, cuci tangan, dan memakai masker. Setelah itu baru diperbolehkan masuk di kelasnya masing-masing. Di sana sudah ada wali kelas, nanti akan cek siswanya sudah masuk atau belum. Kalau belum mungkin nanti akan ditanyakan dari segi orang tua melalui wali kelas sehingga nanti bisa dideteksi dari siswa-siswa ini sudah sampai mana, berangkat atau tidak, seperti itu. Untuk siswanya yang hadir juga sudah didata melalui Google Form sehingga siapa saja yang boleh diizinkan masuk ke sekolah atau yang tidak diizinkan. Sehingga dari sekolah mempunyai datanya ya, dari siapa saja 1 sampai 14 maksimal untuk di SMA Garuda Cendekia, sehingga di situ akan terlihat ruangannya ya yang cukup untuk 14 orang tersebut dan yang lainnya melalui Zoom di rumah masing-masing. Halo, nama aku Enggar dari kelas 12 Sriwijaya. Halo, nama saya Zain Alejandro Fadeli, saya dari kelas 12 Gua Talo. Dari sesaat saya sampai Garuda Cendekia, saya langsung mencuci tangan dengan pakai sabun. Setelah itu saya langsung ke kelas, duduk di kursi. Hari ini saya mengikuti pelajaran adalah MTK, olahraga, dan geografi. Kita hari ini ada 3 mata pelajaran. Tadi aku ada belajar ekonomi, ada geografi, sama ada bahasa Indonesia. Rasanya senang banget karena bisa ketemu teman-teman lagi setelah 2 tahun. Tadi pas istirahat kita bisa ngobrol, bisa ketemu-ketemu lagi, bisa ngomongin tentang banyak hal, kita juga bisa diskusi. Senang banget karena selama virtual tuh diskusinya terbatas banget. Kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Itu rasanya beda banget sama offline. Makanya hari ini kita semua antusias banget untuk masuk ke sekolah. Terus kita juga belajar kayak biasa, tapi tetap prokesnya ada. Kayak misalnya tadi aku turun dari mobil, aku langsung di-scan. Terus langsung dicuci tangan, semuanya aman, kita semua pakai masker, kita bawa hand sanitizer, kita punya bawa minum sendiri, bawa makanan sendiri, semuanya pribadi. Belajar kayak biasa, pelajaran kayak biasa, tapi enaknya adalah di ruang kelas itu tetap semuanya ada jarak. Kita punya area kita masing-masing untuk belajar, semuanya dikotakin, ada pembatasnya gitu. Seringnya adalah kalau misalkan ekonomi kita lagi belajar akuntansi untuk kelas 12, kita lagi belajar jurnal, itu kita bisa, kalau misalkan virtual itu kan emang kita rada susah ya untuk penyesuaiannya gimana, tabelnya gimana, perhitungannya gimana. Tapi kalau offline itu kita lebih ngerti. Jadi selama virtual aku ngerasa aku nggak ngerti, tapi pas udah offline langsung kayak wow, aku ngerti akhirnya.
kayak kaget aja ini pandemi itu kayak ngerubah banyak banget dari pola belajar kita, dari pola pemikiran kita, dari motivasi kita. Terus guru-gurunya juga kooperatif banget, mereka mau bantu kita terus, mau virtually atau secara offline. Kita dibuat senang bukan cuman belajar doang, tapi kita juga ditanya, disuruh cerita gimana perasaan kita, mereka juga ngerti gimana susah sulitnya kita belajar virtual, dan guru-guru juga ngelihat banyak banget motivasi yang ngedukung kita banget untuk belajar kalau offline daripada virtual. Ini merupakan masa transisi kita sebelum menuju ke masa baru dari kebiasaan baru kita yang akan mungkin dilaksanakan insya Allah di tahun depan. Tetapi itu juga kita akan melihat bagaimana kondisi penyebaran COVID ini. Apakah benar dia akan terhenti dan tidak ada lagi wilayah-wilayah yang merah dan yang kuning, semua sudah hijau, tentu semua bisa lebih mudah untuk datang ke sekolah. Nah, sekolah juga menyiapkan semua peralatan ini dengan menjaga prokes kesehatan itu. Anak-anak yang utama untuk datang ke sekolah ini selain mereka dibagi dalam kelompok-kelompok dan jaraknya mereka juga harus terbatas di dalam berjalan, di dalam duduk di kelas, dalam melaksanakan kontak fisik yaitu bersalaman. Ini merupakan masa-masa mereka untuk melatih kebiasaan-kebiasaan yang tahun depan atau tahun-tahun berikutnya mereka harus laksanakan ini sebagaimana menjadi kebiasaan-kebiasaan yang normal normal baru. Untuk PTM hari ini aku senang banget, kita semua senang banget. Gak ada yang gak seru dan protokol semua juga berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Aku berharap untuk kedepannya bisa ditingkatin lagi. Kalau bisa nanti jadi satu kelas full semua kita bisa belajar bareng. Karena kan cuman setengah kelas dibagi 2 gitu kan. Aku cuma berharap kita bisa keep this up biar bisa nanti belajar jadi satu kelas semuanya. Amin. Semoga PTMT ini bisa segera dilanjutkan karena ini sangat membantu kami siswa untuk belajar dengan lebih giat. PTMT itu diselenggarakan untuk mengatasi kendala materi-materi yang tidak bisa kita berikan dengan pembelajaran jarak jauh. Misalnya adalah praktikum. Praktikum dengan jumlah anak terbatas kita harus lakukan di sekolah karena memerlukan alat-alat yang tidak ada di rumah. Itu. Kemudian pelajaran-pelajaran yang memerlukan model, di mana model-model itu disimpan di sekolah, tidak bisa kita berikan ke rumah, ataupun kalau kita berikan melalui teknologi Zoom dan sebagainya, itu kurang mengena di dalam anak-anak. Jadi benar-benar PTMT ini kita desain pelajarannya materi-materi yang mengharuskan anak-anak melihat sendiri dengan entah itu model, mengerjakan praktikum, dan sebagainya di sekolah. Sehingga kita susun demikian. Juga dengan pelajaran-pelajaran yang memerlukan materi. Misalkan seluruh pelajarannya itu memang bisa kita PJJ-kan, tetapi ada 1-2 materi yang menuntut kehadiran murid bertemu dengan gurunya di sekolah. Jadi benar-benar kita pilih. Itulah pembelajaran PTMT. Sekian mungkin dari saya, terima kasih.